permasalahan yang sering terjadi ketika saya touring kemarin dari Jawa, Sulawesi, terus Kalimantan. Bukan hanya yang kemarin atau sering saya alami intinya selama perjalanan kemanapun itu adalah spool CDI ya. Spool CDI itu ini adalah spool CDI. Ini spool CDI yang sekarang ini udah terbakar, udah tidak bisa dipakai lagi. Nah, karena apa? Karena di dalam ini di antara pengancingnya ini hanya ada besi tembaganya saja ya. Nah, seharusnya sebelum besi tembaga harus ada satu lagi, yaitu kertas pendingin seperti ini. Nah, di kertas pendingin seperti ini harus dipasang dulu, baru nanti besi tembaga ini. Nah, ini dipasang dulu di sini, baru nanti besi tembaganya di atasnya sini. Nah, padahal saya di rumah itu banyak, bro. Ini ada punya 4, ini yang ketemu ya, yang ketemu itu 4, ini belum yang nggak ketemu, itu nggak tahu kemana. Nah, tapi kemarin tidak saya bawa ini, walhasil spool CDI-nya saya mati sampai 2 kali sebenarnya ya. Yang pertama itu di mana ya, yang pertama itu kalau nggak salah mati di Suramadu, Surabaya itu mati. Dan yang kedua itu di Luwuk ya, itu karena ini bukan karena spoolnya atau bukan karena apa, tapi karena ininya tidak ada. Jadi saya nekat saja pasang hanya memakai pendingin tembaga yang seperti ini tanpa pendingin kertas. Itu saya nekat dan walhasil 2 kali mati spool. Sebenarnya kuncinya di sini ya. Kalau spool CDI itu pengen awet itu kuncinya itu di sini, bukan di tembaganya tapi di sini, bukan di spoolnya juga tapi di sini ya. Sekali lagi intinya di sini kuncinya. Nah, sekarang ini mau saya ganti ya, buat cadangan lagi ya, buat cadangan ketika nanti saya touring lagi, jadi biar nggak repot lagi. Itu seperangkat alat untuk mengganti spool. Nah, ini saya dapat cadangan dari Mas Ajivas ya. Saya sebenarnya dapat cadangan dari Mas Ajivas itu berapa spool ya kalau nggak salah ya, itu 2 spool, 2 spool, 2 atau 3 ya, 2. Kalau dari Mas Ajivas itu 2, terus saya bawa sendiri 1, berarti cadangan itu 3. Saya bawa sendiri itu 4 sebenarnya, 4, dan terbakar 2 ya. Udah terbakar 2, berarti tinggal sisa 2 aja, itu yang dari Ajivas semua ya. Yang saya bawa sendiri itu udah terbakar semua, termasuk ini sebenarnya ini spool dari saya yang bawa sendiri, ini bukan yang dari Ajivas. Oke, sekarang kita ganti. Penggantian spool itu nggak sulit kok, ini cuma dicongkel pengancingnya terus dilepas. Nah, tapi kalau repotnya itu kalau di jalan, di pinggir jalan, apalagi di tengah hutan ya, itu udah kumprungsung duluan ya, udah panik duluan. Rata-rata kan udah panik duluan ya. Nah, padahal kalau kita nangkepinnya slow itu jangan panik, itu ya aman-aman saja. Saya ganti ini di pinggir jalan slow, nggak panik. Intinya kuncinya itu, bro ya. Kalau Vespa kita mau kok di jalan itu jangan panik, jangan mede-mede juga ya, kecuali kalau memang nggak bawa cadangannya. Kalau bawa cadangan spare partnya, ya itu ganti sendiri, nggak usah mede-mede, manja banget. Kalau dari touring kok mede-mede. Ya padahal saya juga pernah sih mengalami hal seperti itu ya, mede-mede itu pernah ya. Help, tolong bantuan, itu saya pernah, bukannya sering tapi pernah. Terutama kemarin pas saya jatuh di Parepare itu kan sebenarnya kan saya kan mede-mede banget ya, berhubung sendirian, tangan saya terluka di sini dan saya memang butuh banget kayak perban gitu ya. Kayak perban itu saya butuhkan banget dan saya nggak bawa. Akhirnya saya kontak-kontakan dengan Mas Yus Mandale yang ada di Mandale ya, kalau nggak salah Mandale, untuk mengkondisikan teman-teman yang ada di Parepare ya, untuk mengkondisikan perban. Udah itu aja, saya cuma butuh perban sama betadine, itu aja mede-mede saya ya, karena memang emergensi banget waktu itu. Saya nggak bawa perban, nggak bawa betadine. Tapi alhamdulillah kalau untuk spare part
saya bawa semua, jadi aman, nggak mede-mede. Ini udah kena semua, tinggal dipukulin spolnya. Wah, ini spolnya udah hancur, ini udah nggak bisa dipakai lagi. Nah, ini rumah spolnya udah nggak bisa dipakai. Kalau rumah spolnya masih bisa dipakai, ini bisa dililit ulang lagi sebenarnya, hemat. Sudah kena ya, ini udah lepas ya. Ini spol yang terbakar ini kan kelihatan banget kan ya ini tuh, mana ini fokusnya, ini mana fokusnya ini bukan kamera saya, ini kok kamera anak saya ini. Oh, tancuk rasa fokus. Iki oh lah tancuk macam ini pokoknya inilah pokoknya lah ya. Ini nah, ini terbakar banget, ini rumah spolnya udah nggak bisa dipakai, jadi dibuang saja. Nah, sekarang ganti pakai cadangan punya Ajivas ya. Jadi spolnya yang dari Ajivas itu, yang saya dibawain dari Ajivas itu kan dua stok spol ya, itu belum kepakai semua. Belum terpakai semua. Nah, saya itu stoknya pakai stok itu cuma punya saya. Nah, kalau spol dari Ajivas itu enak bro. Jadi kalian kalau nggak bawa solder sama timahnya pun itu masih bisa ya, karena Ajivas itu memberikan kemudahan di kabel ya. Ini ground itu udah langsung bisa naik ke atas ya. Ini jadi bisa langsung dijepitkan ke baut bodi atau baut kuil atau baut apapun yang ada di atas, jadi nggak usah pakai disolder ke sini. Kalau aslinya kan bawaan spol kan dari spol ini kan, nah dari sini ini kan kabelnya pendek banget. Kalau aslinya dari sini disolder ke sini ya kalau aslinya, tapi kecerdikan Ajivas itu dia menyambung, jadi ini di atas ini bisa disambungkan kemana saja, yang penting ikut body ya, ikut massa. Sedangkan kalau yang ini udah pasti jelas plusnya ya, ini pasti. Nah, sekarang dipasang. Nah, sudah terpasang ya spolnya ya. Nah, jadi enaknya di sini kalau di Ajivas itu nggak butuh solder dan timahnya, karena udah disambung dengan kabel sendiri ya. Cuma kabelnya warnanya merah semua, kalian harus tahu ya yang mana yang plus mana yang minus ya, harus dikasih tanda sendiri. Ini plusnya, ini spolnya, apinya, dan ini masuk ke minus ya, masuk ke bodi kemana saja, bodi batukmu, bodi dengkulmu bisa. Oke, sekarang ini bagian krusial. Ini sekarang harusnya dipasang ini wajib dipasang, ini wajib. Kulihat menyimpan ada apakah. Nah, ini sudah terpasang. Ini pendinginnya, ini yang vital, ini Vitalia. Nah, sekarang baru ininya harusnya ya, baru ininya. Harusnya pendingin tembaga ini ada satu lagi sebenarnya ya. Kalau bawaan pabrik asli ini harusnya ada satu lagi, tapi saya nggak punyanya cuma satu. Nah, sekarang sudah jadi ya. Ini spol barunya, spol Ajivas beserta ininya, pendingin kertas, terus ini pendingin tembaga ya. Ini karena kabelnya ini ada dua, warnanya sama semua. Ini yang saya kasih solasi, ini kabel minus ya, jadi ke ground kemana saja. Yang merah yang ini plusnya spol ya. Memang Ajivas itu memberikan warna itu tidak sesuai dengan pabriknya ya. Kalau dari pabriknya kan harusnya ini yang merah ini kan harusnya warnanya hijau. Sedangkan ini nggak ada, harusnya ini nggak ada, karena ini nempel di sini harusnya. Tapi ini diberi kemudahan. Ini udah, ini cukup. Sekarang udah siap touring lagi. Kalau bawa kayak gini, cadangan kayak gini udah siap touring lagi bro. Dan saya masih punya spol satu lagi yang nganggur ya, belum dipasang ya.
siap touring lagi. One eternity later. Oh ya, dan ada satu lagi kerusakan ketika saya touring, yaitu membran ya, membran hardboy, membran atau lebih tepatnya membran RXZ merek hardboy itu bukannya jebol, cuma bagian penutup membrannya itu yang bagian depan itu mengelupas, kan karet ya. Ini dia membran hardboy. Ini membrannya nggak apa-apa, cuma bagian depan karet mengelupas. Nah ini ya, jadi untuk lidah membrannya, ini karbonnya ini nggak apa-apa ya, kanan kiri itu nggak apa-apa, rumah membrannya juga nggak apa-apa, cuma bagian ini. Nah ini bagian depan ini kan harusnya kan ada karetnya ya, karet hitam itu ya, yang untuk menutupi membran ini biar membrannya ini rapat ya. Nah ini karetnya mengelupas dan masuk ke dalam mesin keburing. Untung karet ya. Jadi kalau karet itu nggak apa-apa, karena sistem karet itu kan mudah terbakar. Jadi kalau misalkan masuk ke buring, ke piston atau ke stang piston, itu nggak apa-apa, langsung terbakar langsung ya, langsung terbakar dan akhirnya terbuang di knalpot. Paling cuma kotor aja, paling biasanya ya. Tapi itu tidak mempengaruhi mesin. Nah itu saja. Jadi kalau misalkan ini jebol, ini mesin masih bisa hidup, cuma susah hidup maksudnya ya. Susah hidup, nggak bisa dibuat untuk langsam, itu nggak bisa, harus gasnya itu harus kencang terus baru bisa hidup. Nah itu repotnya. Tapi untungnya saya dibawain cadangan membran ini sama Mas Ajivas ya, satu set membran dari rumahnya ini ya, itu dibawain satu set. Jadi begitu ininya jebol langsung saya ganti. Tapi sebenarnya kalau misalkan apes-apesnya kita nggak bawa cadangan, itu ini bisa diakali bro ya. Ini di sini bisa diakali menggunakan lem besi ya, menggunakan lem besi atau misalkan mungkin pakai solasi bolak-balik ya. Solasi bolak-balik itu 3M, tapi jangan mulu langsung di 3M. Di 3M terus nanti ditambahin ada pakai lem besi juga, itu bisa ya, karena saya pernah mencobanya dulu hal seperti ini bisa dan masih bisa dipakai agak lama juga ya, minimal untuk touring, untuk pulang sampai ke rumah itu masih bisa ya. Ini sebenarnya masih bisa dipakai kalau kita mau ngakalin. Ini kapan-kapan nanti akan saya akalin kok. Iman-iman ya, sayang kalau rusak, nggak cuma lepas ininya dibuang, itu sayang banget. Nah itu adalah kerusakan yang saya alami ketika touring dari Jawa ke Sulawesi ke Kalimantan. Itu cuma itu tok ya. Jadi yang pertama itu spool ya, spool CDI itu rusak 2 kali, mati, bukan rusak tapi mati 2 kali. Dan satunya lagi adalah membran ini ya, ini bagian tengahnya lepas. Udah itu aja tok. Ya, mungkin yang paling berarti yang Vespa saya itu aja ya. Kalau lainnya kayak kawat kopling, kawat persneling itu udah hal umum di dunia pervespaan, itu umum ya. Bahkan saya cuma cuma putus kawat kopling 1 kali aja ya. Kawat persneling aman, kawat gas aman, alhamdulillah kawat rem juga aman. Aman banget pokoknya lah. Kecuali pas udah bareng ketemu sama Mas Budi Busung sama Mas Wahyu itu ya, itu kan tadi udah saya ceritakan bahwa Mas Wahyu mengalami jebol piston ya, bukan piston tapi ring pistonnya jebol, terus akhirnya mengunci di bagian buring, akhirnya butuh mede butuh pertolongan karena memang butuh spare part ya, kita di Kalimantan nggak tahu letak atau bakul spare partnya di mana, akhirnya memang mede untuk memberitahukan bahwa kita mengalami trouble di sini dan kita menanyakan apakah ada toko spare part Vespa di situ. Ternyata ada, alhamdulillah ya, yaitu di Tamiang, di tempatnya Mas Herman, dan semuanya pokoknya lah yang terlibat top banget kalian semua di Tamiang ya. Guys, mungkin cukup sekian dulu video saya ya, karena berhubung Indonesia sekarang dalam masa gawat lockdown virus corona DX. Corona DX itu mobil Toyota ya. Pokoknya itu ya, corona, maka mungkin aktivitas vlog saya tidak seperti yang lain dulu ya, karena saya mungkin lebih banyak di rumah dulu daripada naik motor ya, karena untuk lockdown itu ya, untuk jaga diri sendiri dan jaga keluarga, juga untuk jaga orang lain. Jangan ngeyel, pecicilan kemana-mana, kecuali kepepet. Kecuali kalian udah gatel ngegas, itu nggak apa-apa, itu aja. Naik motor aja, nggak usah nongkrong, nggak usah kemana. Kalau pengen naik motor aja, jangan nongkrong intinya ya. Kalau nongkrong bahaya, tapi kalau naik motor, dari rumah naik motor terus sampai pulang lagi, sampai masih naik motor, itu aman karena kalian nggak kemana-mana kan ya, kalian di atas motor doang.
Oke wes, mungkin daripada videonya kepanjangan karena saya banyak bacot, akan saya akhiri dulu videonya sampai di sini. Dan jangan lupa, jika kalian menyukai video-video seperti ini, jangan lupa di like, share, komen, dan tuh. Dan mesin 14 juta dari Ajiwas terbukti buat berjalan ribuan kilometer dan terbukti buat berjalan kencang tanpa masalah.